hadirin serta acara akan dimulai. Mohon suasana untuk tenang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Sesepuh Karate Indonesia, Bapak Wijayo Siono Jenderal TNI Purnawirawan, yang terhormat para senior karate, yang terhormat utusan Pemda seluruh Indonesia. Puji syukur selanjutnya kita panjatkan kehadiran Ilahi Rabbi karena atas kehendak dan izinnya beliau kita bisa bertemu dalam acara pertemuan ekstraordinari di Geraha Kadin Bandung ini, dan sekaligus mendengarkan arahan dari Bapak Sesepuh Karate Indonesia, Bapak Wijayo Siono Jenderal. Baiklah, kenapa ini untuk memulai acara selanjutnya. Setelah kata pembuka dari pembawa acara, marilah sama-sama membuka acara ini dengan tradisi karate yang akan dipimpin langsung oleh Senpai Yoyo. Hadirin mohon diikuti oleh seluruh peserta. Sumpah karate. Aku memelihara kebahagiaan. Aku patuh pada kejujuran. Aku mematuhi prestasi. Aku menjaga sopan santun. Aku menguasai diri. Mulai. Dan teman-teman dan ruang pertemuan. Hadirin persilakan kembali. Sejenak Karate Indonesia Nasional yang pada hari ini beliau bisa hadir bersama kita, dan saya hormati para senior, Pak Ini, Pak Riki, dan Pak Acai, dan kawan-kawan rekan saya yang saya hormati. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT bersama hidayahnya. Pada hari ini kita bisa bersilaturahmi. Memang sudah lama kita tidak bersilaturahmi, dan alhamdulillah pada hari ini dalam momen yang sangat tepat ini kita bisa bersama-sama berkumpul, baik bersama kita maupun juga dengan para sesepuh kita yang bersama senior kita yang hadir pada hari ini. Saya diminta untuk menyampaikan kata-kata pembukaan pada pertemuan yang kita lakukan pada hari ini. Saya juga tidak terbanyak yang ingin sampaikan. Tentu nanti setelah kami menyampaikan, ini Pak Wijoyo selaku Sesepuh Karate Indonesia dan selaku pembina kita semua, tentu beliau nanti akan banyak mengulas dan menjelaskan juga kenapa dan mengapa pada hari ini kita sampai berkumpul di tempat Geraha Kadin Kota Bandung ini yang kita laksanakan pada hari ini. Kawan-kawan yang hormati, kita berangkat dari tahun 2000 pada saat itu ada Kongres Kemari yang berakhir melahirkan dua pengurus besar. Sebagai dampak dari gagalnya terjadi kaderisasi dan penyegaran ketua Dewan Guru yang telah direncanakan dan dipersiapkan sebelumnya oleh kita semua dan ketua Dewan Guru kita pada saat itu. Kemudian yang kedua, dalam perjalanan sejak tahun 2000 bermacam-macam tekanan, intimidasi, termasuk gugatan melalui pengadilan terhadap ketua umum, ketua harian, sekretaris umum, ketua Dewan Guru, yang oleh kita menganggap itu tidak perlu untuk kita tanggapi. Jadi pada saat itu ya kita merasa tidak perlu ditanggapi, gitu ya.
Karena proses yang kita lakukan adalah proses yang sesuai dengan agenda yang telah kita sepakati pada Kongres Nasional. Yang ketiga, puncaknya Lambang Lestari itu yang sangat kita banggakan dan kita cintai. Tiba-tiba dipatenkan oleh seorang. Padahal kita semua tahu bahwa perguruan lestari lambangnya bukan dari pribadi, tapi didirikan dan diciptakan secara bersama-sama antara lain Pak Wijoyo, Pak Bayupati, almarhum Pak Minang Warman, dan lain-lain para pendiri daripada lestari tersebut. Suatu kelemahan dan kelengahan dan keterlaluan kita adalah masalah ini juga tidak kita tanggapi dengan serius. Ya, pada akhirnya patennya jatuh ke tangan seseorang. Jadi kita juga mengakui para senior, terutama yang berada di Jakarta dan Bandung. Kita tanyakan itu ya tadi kita menganggap sepele. Nah, kita pikir bahwa ya, paten itu tidak mungkin gitu ya. Karena lambang itu sudah jelas diciptakan secara bersama-sama. Tapi ternyata paten itu jatuh kepada seseorang, kemudian mencoba dengan dimilikinya hak paten oleh seseorang, maka tekanan dan ancaman semakin keras yang sangat merepotkan konsentrasi dan pemikiran kita dalam melaksanakan tugas utama kita sehari-hari. Jadi kita profesi kita ini bukan narasi, kita ini punya profesi yang lain. Tapi mungkin juga ada ya orang punya profesi ini memang profesinya narasi. Jadi ini kita sendiri sangat terganggu, bukan ketua umum kita pada itu ketua harian, jadi tidak ada waktu untuk melayani keputusan pengadilan itu. Tapi adalah memang ya waktu dan sebagainya beliau merasa tidak perlu disampaikan. Kita mengarah dan mundur langkah. Melalui Kongres 2005 kita secara bulat mempercayai Pak Sekretaris Taufik Effendi menjadi ketua umum yang juga telah lebih dulu mendapat kepercayaan dari kelompok sana sebagai ketua umum. Ternyata bakat waktu 1 bulan permatur yang dipimpin Bapak Taufik Effendi juga tidak mampu menyatukan dua kelompok menjadi satu kepengurusan PBI. Kenapa? Nanti tanyakan saja kepada Pak Taufik. Insya Allah kemarin Pak Taufik mengatakan kalau beliau bisa meninggalkan secara jam 3 sore yang beliau akan hadir bersama kita juga. Kemudian yang kelima, dalam kondisi sesuatu seperti ini, maaf. Jadi 1 bulan memberikan waktu pada Pak Taufik. Kemudian bersama-sama dengan formatur, ternyata Pak Taufik pada akhirnya tidak mampu juga untuk menjadikan atau melaksanakan terjadinya kepengurusan PB Lestari yang pokok dan berlandaskan pada kebersamaan dan kekompakan daripada. Yang kelima, dalam kondisi dan suasana seperti ini dengan berbagai intimidasi dan pelaporan terhadap yang berwajib atas keberadaan orang-orang kita yang berada dalam kekuasaan PBI dan juga dapat menghambat setiap langkah pergerakan untuk mengikuti dan melaksanakan kegiatan karate baik di pusat maupun di daerah. Maka dengan difasilitasi Bapak Wijoyo pembina kita, pertemuan diadakan di kantor beliau yang dihadiri oleh Sampai Ronald, Sampai Arjuna, Sampai Pono, Sampai Johannes, Sampai Rosaleh, Sampai Albert, Sampai Jafar, Sampai Titi, Sampai Jasir, Pak Eki, beliau juga hadir pada saat itu dan saya sendiri. Yang hasilnya pada hari itu kita masih mengharap dan menginginkan bahwa Pak Taufik ini mampu untuk mencari jalan keluar yang terbaik bagi kita semua. Ini juga sudah dilakukan. Yang keenam, kondisinya baru larut. Dan ini kalau kita biarkan sangat membahayakan perkembangan dan kemajuan secara ke depan. Dengan kondisi itu kami mencoba melemparkan ide kita untuk bergabung dengan salah satu perguruan lembaga Polri yang menurut kami ada 6 perguruan yang sudah tidak aktif mengikuti kegiatan-kegiatan Polri kecuali hanya mengikuti kegiatan kongres. Kami konsultasikan, saya pada saat itu mencoba telepon dengan Pak Jafar, kemudian saya mencoba lagi telepon kepada Pak Wijoyo, saya coba lagi telepon Pak Elon, telepon Pak Yuna. Ternyata beliau-beliau ini sebenarnya hati kecil itu sudah lama ini melakukan hal yang sama. Pak Taufik sendiri, Pak Taufik pada pertemuan saya dengan beliau, kalau tidak salah saya 1,5 bulan yang lalu, Pak Taufik mengatakan, memang kita bikin saja perguruan. Saya katakan nggak mungkin Pak,
di porsi itu sudah jelas tidak ada penambahan perguruan. Sudah dipatok zaman Pak Wijoyo sebagai pada saat beliau mendirikan porsi. Bukan hanya beliau mendirikan yang lain, tapi beliau juga mendirikan porsi. Jadi Pak Taufik pada saat itu sudah katakan demikian, gitu kan? Nah kemudian dengan adanya respon dari beliau, saya tadi malam itu juga minta maaf kepada kawan-kawan ini yang merasa tidak diberitahu, ya, tidak diinformasikan. Ya kan katakan bahwa hal masalah itu ya memang tidak bisa kita ungkapkan secara lebih awal. Ya. Jadi bukan kita tinggalkan, karena kita lainnya ini demi kawan-kawan kita di daerah depan. Sehingga kami mencoba berintis. Dari 6 perguruan yang kita coba, antara lain adalah KKNNI, Amura, Pakaido, kemudian MKI, kita belum ke Kodibia, dan Kadang. Dari sekian perguruan yang kita coba, Amura, saya telepon ketemu di hotel saya, katanya oke Mas, kita siap, ya. Silakan aja ganti nama, ganti lambang. Oke, saya laporkan pada pertemuan berikutnya di kala ini. Tapi pas mau berangkat mereka katakan nama boleh ganti, ya, lambang boleh ganti, tapi nama nggak boleh. Kalau kita repot juga. Nah kemudian dari Pakaido ternyata untuk ditemui itu juga susah. Sudah 4 kali coba ternyata tidak bisa ketemu. Kemudian dengan KKNI sempat kita 2 kali ketemu. Yang ketua umum itu juga Pak Hadiman. Dan pada hari ini salam buat kita semua. Beliau sangat berhalangan hadir, padahal beliau ingin sekali hadir bersama kita. KKNI mereka ingin, tapi pada akhirnya mereka mengatakan kami itu hanya tinggal 12 orang. Satu Islam hanya tinggal 7. Tapi walaupun mereka tinggal 12 orang, satu Islam hanya tinggal 7, tapi ingin kita masuk ke sana tidak ada perubahan nama, tidak ada perubahan nama. Jadi sudah ada naga, ada yang saksi, dari kalau juga paling tidak setuju. Yang saksi itu tidak ada saya. Nah jadi pada saat itu ternyata kita juga batalkan dengan KKNI. Saya telepon ke Medan, kebetulan nomor telepon Haji Ismail dan saya telepon. Coba Anda hari ini juga hubungi MKI. Sore hari saya dapat berita, tidak ada masalah MKI. Kebetulan kawan-kawan kita yang dari Medan itu sebelumnya adalah perguruannya MKI. Nah jadi dalam rapat di tempat hari ini, saya atas saran Pak Wijoyo ya kita katakan kalau kita dari Medan, ya, hadir Pak Baginda. Pak Baginda ini adalah pendirinya MKI, sekarang itu berada di atas. Pertemuan MKI selesai. Jadi salah satunya adalah Pak Baginda pendiri dalam partai itu, pendiri pada MKI. Pak Baginda datang ke Nakralu ke Pak Hedi pada saat itu, yang telah menyatakan kawan-kawan dari MKI siap bersama untuk menerima kita, yang mana juga sudah siap untuk merubah nama dan juga merubah nama. Pak Wijoyo sendiri pada saat itu langsung melapor kepada kita. Yang pada akhirnya pada malam itu, pada rapat senior itu, saya dengan Pak Jafar dimandatkan. Jadi yang dikirim ke daerah itu bukan atas keinginan saya dengan Pak Jafar, ya. Dan nama saya bukan berada di tempat saya, belum punya rumah saja itu. Ya. Jadi dipercayakan oleh para senior untuk mengatasnamakan yang dinamakan oleh Pak Wijoyo adalah kelompok 9. Ya. Kelompok 9 ini yang sudah jelas penasehatnya adalah beliau. Ya. Yang anggotanya mungkin juga lebih 9. Ya. Karena para senior hadir memang ada. Nah jadi pada tanggal 29 Pak Jafar diutus, saya bersama-sama dulu Pak Jafar diutus ke Medan, sehingga terjadilah kesepakatan yang sebagaimana yang telah kami kirimkan ke daerah-daerah sebagai lampiran daripada surat undangan yang kita kirimkan pada saat itu. Nah kemudian kita menghadap Pak Taufik sebelumnya ya. Pak Taufik memberikan waktu, Mas, beri waktu supaya Anda bersama dengan Pak Jafar dan Pak Tono 1 minggu untuk bisa menyelesaikan persoalan perguruan mana yang akan kita bergabung. Dalam perguruan 6 hari kita sudah tidak ada masalah, sudah kita tangani dengan MKI. Kemudian saya minta waktu kepada beliau untuk melaporkan itu bersama kawan-kawan. Ternyata beliau berikan waktu jam 4 sore, saya tidak bisa. Kemudian usahanya saya berangkat ke China. Kembalinya dari China pun juga ternyata beliau agak susah ditemui. Jadi
baru 2 hari kemarin Pak Jafar bertemu dan saya nggak bisa, telah ketemu dengan Pak Taufik, dan Pak Taufik telah merestui dan menyetujui kepindahan kita. Dan di situ pun juga saya dengan Pak Jafar mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena oleh Pak Taufik itu dibikinkan di situ kepada Saudara Haji Herman Mukhtar dan Saudara Jafar Jentang beserta anak asuhnya seluruh Indonesia. Ya. Jadi anak asuhnya bisa katakan Pak Aprisnya anak asuh saya juga kayak gitu kan. Tapi maksud Pak Taufik itu bukan demikian. Ya. Jangan salah detik nanti boleh ini kok dengan nanti bisa kualat kita. Ya. Jadi Pak Taufik sudah mengeluarkan surat itu karena surat itu adalah sangat-sangat kita butuhkan. Kalau tanpa ada surat itu berarti kita semua beserta pohai-pohai kita tidak akan diperkenankan oleh PB Porsi berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga untuk mengikuti kegiatan-kegiatan PB Porsi selama 2 tahun. Ya. Jadi itu yang paling penting kita kejar. Ya, Pak Joni juga telepon kepada Pak Tomo juga saya dapatkan kontak terus dengan istrinya Pak Taufik, gitu kan. Pak Taufik tadinya bisa menerima jam 4 hari buru-buru berangkat ke Jakarta, udah mau masuk ke pintunya Pak Taufik katanya jam 3 tadi udah ke DPR. Ya udah, aku bilang itu namanya perjuangan dan pengorbanan kita. Nah, jadi dengan adanya surat dari Pak Taufik ini sudah tidak ada masalah bagi kita. Dan atas nama kawan-kawan kita tahu persis bahwa NKC ini adalah perguruan yang kecil, ya. Tapi kita juga harus merasa bersyukur, ya. Dan kita merasa beruntung bahwa mereka mau menerima kita, dan mereka pun juga aliran sebelumnya adalah aliran kotokan. Cuma harapan saya kepada kita semua, jangan kita melihat kekecilan mereka. Apa sih sulitnya kita senyum, segur kata dengan mereka, ya. Ini menjaga negara dan kawan dari NKRI. Mereka datang sebanyak 30 orang, saya dari antara 30 yang masih ada di seluruh Indonesia itu antara lain masih ada anak kecil, gitu kan. Nah, jadi jangan nanti kita yang merasa diri kita besar, ya. Kita bisa memperhatikan mereka. Dan juga kepada mereka tadi pagi Pak Widodo, sebelum pertemuan ini jam 8 pagi, saya juga bicarakan dengan Pak Kensegaran dan juga Pak Ruslan, ya. Nah, saya ingin ngecek kembali komitmen kita itu apakah ada perubahan atau enggak. Sebab apa? Kemarin malam ada keinginan daripada kawan-kawan NKC itu bahwa nama oke di sana, tapi ditambah ada NKC-nya, ya kan? Nah, jadi ini kan sudah menyimpang dari kesepakatan yang kita tangani, yang pada akhirnya tadi berdua menjamin bahwa sudah tidak ada masalah. Jadi namanya adalah Inkamat ini adalah usul daripada Pak Insinyur Salahin yang sebentar lagi akan hadir, senior kita juga di Jakarta. Kemudian lambang ada ide dari Pak Salahin sendiri nanti akan dipresentasikan. Ada yang dibikin oleh saudara Ardian, pejabat ketua umum yang hari Jawa sebelumnya sudah meletakkan dekatan, sudah dibubarkan di ruangan ini juga pada 1 minggu yang lalu. Kemudian juga Pak Kapnis juga nanti akan presentasi kira-kira bentuk lambang kita di mana. Nah, jadi nanti kalau kita koreksi bersama-sama lambang mana yang akan kita pakai dalam untuk inkamat tersebut. Nah, kemudian juga perlu dilaporkan bahwa salah satu persyaratan keabsahan daripada perguruan kita ini yang mengatakan itu adalah ADRT apabila diketahui dan dihadiri oleh ketua PD Porsi. Jadi untuk itu kemarin Pak Luhut jam 12, ya, waktu rapat PD Porsi di sini kebetulan dari kita yang dulu di PD Porsi itu ada 5. Ya kebetulan saya sudah 3 kali kongres Porsi, 3 kali dipercayakan sebagai formatur. Bukan keinginan saya, bukan. Bukan saya tradisi menjadi formatur, tapi dipercayakan oleh perguruan-perguruan dari daerah lain. Jadi ada 5, ya. Itu betul. Kita sendiri ketua satu bidang organisasi, Pak Jafar, wakil ketua bidang pembinaan teknik, kemudian saudara Fendi di Prosisan, Gasril di Komisi Pertandingan, Antian di wakil ketua Islam, ya, sebagai teknik, gitu ya. Jadi cukup banyak orang kita ada di situ. Jadi sehingga kemarin juga pertemuan MLC ya saya katakan diundur dulu setelah kongres di Kanada. Jadi nanti itu kehadiran Pak Luhut dalam acara resmi kita nanti Pak
maju dari kepekaan yang akan menyampaikan sambutan dari Pak Luhut. Karena Pak Luhut pada jam 10 sampai dengan jam 12 beliau akan menghadiri pesta perkawinan kepada anaknya Pak Wismoyo. Nah, kemudian beliau jam 12 akan ke airport dan aku berangkat ke Bandung dan beliau nanti akan hadir jam 2 pada saat penandatanganan menurut Pak Beliau tadi malam adalah risalah rapat kita hari ini nanti akan ditangani oleh pimpinan sidang yang 5 orang, kemudian akan disaksikan disahkan oleh Pak Luhut Panjaitan. Saya sendiri pun juga telah berpercaya sama kali yang akan mencatat daripada satuan kita, tapi berdasarkan diskusi tadi malam dan tadi pagi juga telepon tadi bahwa sebenarnya belum bisa. Sebab harus ada nanti ada RT-nya, anggaran rumah tangga, foto TV dan sebagainya. Jadi Pak Beliau katakan yang penting bagi kita adalah secara juridis kita sudah ditangani diketahui oleh Ketua Umum PBB. Jadi nanti itu Pak Luhut akan hadir di sini, di ruangan ini, kemudian beliau nanti setelah pengarahan dan sambutan pada acara penuntutan nanti oleh Pak Wijoyo, nanti Kongres MKC ini akan ditutup oleh Pak Luhut Panjaitan. Kemudian kawan-kawan ada yang bertanya, kenapa Kongres MKC? Ya memang KDRT menyatakan demikian. Salah satu hasil pada Kongres MKC itu adalah melahirkan minta yang salah. Ya. Jadi nanti kalau sudah KDRT itu sudah disahkan, kemudian KDRT itu disahkan ya, kita bisa sebutkan bahwa ini merupakan Kongres Inkarnasi yang pertama. Tapi kalau Inkarnasi pertama ini adalah merupakan produk daripada Kongres MKC. Nah, jadi ini tolong dimengerti dan dijelaskan kepada kawan-kawan kita yang di daerah. Nah, kemudian juga saya sampaikan bahwa semua dokumen hari ini, tadi malam juga ditanyakan, nanti selesainya acara ini, semua yang akan mewakili daerah itu akan mendapat mandat, dari tim formatur ya, untuk mengkoordinasikan terbentuknya Inkarnas di daerah-daerah. Kemudian pada hari itu juga saya hadirkan Kepala Sekretariat PDPOI agar supaya hari Senin ini, ya, dan saya ketua bidang organisasi, minta kepada dia untuk dikirim dan di-fax kepada semua Pemda di seluruh Indonesia. Jadi berarti hari Senin Pemda kita harap sudah menerima keabsahan, keberadaan Inkarnas ini nanti sebagai anggota resmi daripada PDPOI. Jadi di ayat itu sudah dikatakan kalau itu sudah ditandatangani tidak bisa lagi kalau ada muncul lagi yang namanya MKC. Ya, jadi semuanya sudah nama Inkarnas. Jadi itu syaratkan. Jadi nanti itu pun juga sudah disampaikan. Nanti pada acara kita setelah jam 11 ini kita masuk kepada Kongres MKC. Jadi pada Kongres MKC itu nanti mereka juga terlihat, tapi ada nama-namanya dari daerah. Ya, misalnya mereka juga kirim dari DKI 2 orang, itu ada namanya Pelang DKI. Tolong saya minta dari DKI 1 orang mundur ke belakang, 1 orang diberikan tempat kepada mereka. Misalnya dari Jabar ada 2 orang dari MKC, 1 orang berikan pada mereka, 1 orang kita pindah ke belakang. Jangan mereka ditempatkan di belakang dan juga jangan mereka ditempatkan di depan. Kita sudah menjadi satu kebersamaan di antara kita semua. Nah, kira-kira nanti akan terjadi pada Kongres MKC itu nanti. Yang pertama ini perlu saya sampaikan agar supaya kita tahu lebih awal. Gitu ya. Yang pertama nanti adalah acara pembukaan Kongres MKC yang berdiri. Kemudian upacara tradisi terakhir juga sama dengan kita. Kemudian lagu incaraya. Kemudian nanti laporan ketua panitia Kongres penyelenggara ini adalah nama beliau itu adalah Insinyur Senpai Garang. Ya, Insinyur Senpai ini bukan Senpai, nama beliau itu Senpai ya, Senpai Garang ya. Nama beliau itu adalah Insinyur Senpai Garang MN. Ya. Jadi jangan panggil beliau Senpai, panggil beliau Senpai, gitu kan? Ya, atau Senpai Garang, ya. Beliau dan 7, ya. Itu nanti kalau masalah nanti dulu itu Pak Jafar ya telah kita berikan mandat oleh kita sama-sama untuk menjelaskan kepada kawan-kawan semua. Nanti itu ada pernyataan sikap
kelompok 9 ya. Ya kelompok 9 ini tadinya kalau saya katakan kita ini bikin namanya kelompok itu ekstra kali. Tapi Pak Widodo nggak mau, jangan. Kita tidak usah bawa lagi label-label yang tadi. Kalau ditanyakan kawan-kawan nanya siapa saja itu kelompok 9 gitu kan. Yang kelompok 9 ya namanya kelompok 9. Itu orangnya kita semua. Ya. Yang jelas penasehatnya adalah Pak Widodo. Nah kemudian nanti itu setelah kita dinyatakan diterima sebagai anggota eksekutif, ya, kita masuk bersama-sama menjadi berada di dalam kongres eksekutif. Nah nanti ketua umum PDWKT, ya, itu dalam sambutannya akan menyampaikan kata-kata menerima keberadaan kita di MKD. Nah setelah sambutan itu nanti ketua umum PDWKT menyampaikan sambutannya. Ya. Kemudian pada masuk kepada sidang pleno yang pertama adalah pengesahan agenda acara dan tata tertib. Nanti yang berada di depan adalah tim komite, ya. Tadi juga minta 3 dari kita, 2 dari mereka di sini mengantar sampai dengan terpilihnya pimpinan sidang kongres eksekutif. Jadi kita sudah bersama dengan mereka. Nah kemudian sidang pleno kedua adalah pembahasan nama dan lambang internal sesuai dengan MOU. Jadi ini saya minta kalian tolong dikumpulkan semua lambang dari KAP, dari mana tadi, tapi jangan terlalu lama. Kalau bisa di copy dibagikan kepada peserta semua, masih ada waktu gitu, ya di copy. Jadi jangan detailnya nanti, tapi detailnya bisa dari sekarang. Gitu. Jadi nanti tinggal keputusan kepada pemikiran kita. Jadi saya mohon di copy dari sekarang, ya nanti dibagikan. Kalau bisa sekarang juga dibagikan lebih mantap. Kemudian setelah kita ada persetujuan nama dan lambang, baru diadakan penetapan nama dan lambang internal dan disaksikan oleh ketua umum PDWKT dan ditandatangani. Nah, itu akan ditandatangani. Kemudian berikutnya masuk kepada pembahasan ADRT Inkanas. ADRT Inkanas ini adalah draftnya diambil dari ADRT yang kita lakukan pada saat kongres kita yang lalu. Jadi kalau daerah-daerah telah mengirimkan 31 daerah telah hadir pada saat kongres kita. Jadi ADRT kita itu adalah keputusan kita, jadi nggak usah ada protes-protes lagi. Karena itu merupakan produk daripada kongres kita. Hanya ada beberapa perbaikan yang terjadi di situ, misalnya berdirinya lembaga kan ada itu, berdirinya itu akan dihapus, ya. Jadi tidak ada itu. Nanti kita sampai tolong dengan Ruslan dan Pak Garam sebelum kita masuk kepada acara kongres agar supaya permasalahan itu bisa diberikan lebih awal. Nah kemudian anggaran dasarnya itu juga anggaran makanan itu juga bisa, termasuk juga program kerja. Program kerja itu juga kita program kerja yang telah kita sepakati pada saat kongres kita di Hotel Senduri yang lalu. Setelah selesai pembahasan ADRT dan program kerja, kita masuk pada sidang pleno ketiga. Sidang pleno ketiga itu adalah pembentukan Dewan Guru. Ya. Pembentukan Dewan Guru, jadi tentu Dewan Gurunya itu ada dari kita, juga ada dari mereka. Nanti siapa ketua Dewan Gurunya, saya kira Pak Wijoyo lah yang nanti yang akan menjelaskan, karena itu beliau sendiri yang membicarakan dengan pihak empati. Kemudian dilanjutkan dengan pemilihan tim pematur. Ya. Pemilihan tim pematur ini pun juga nanti saya umumkan bahwa penasehat kepada tim pematur itu sudah ada. Antara lain adalah Pak Wijoyo sendiri, Pak Taufik Effendi, Pak Hadiman, Pak Darwan, dan satu lagi kita minta dari mereka mengusulkan Letnan Jenderal Purwadi. Nah, Pak Purwadi kebetulan saya juga kenal baik dengan beliau, sama-sama beliau sebagai ketua Kopi dan juga satu Pemda Kopi Jabar pada saat itu. Jadi silakan aja. Nah kemudian nanti baru pemilihan daripada pematur. Kemudian pematur ini tadi juga sepakati kalau 5 orang, 3 dari kita, 2 dari mereka. Atau 1 dari mereka, gitu ya. Kalau 7 ya 5 dari kita, 2 dari mereka atau sebaliknya. Jadi ini saya kira tidak terlalu menjadi masalah. Nah kemudian pada akhir nanti kita masuk pada upacara penutupan. Upacara penutupan ini nanti itu laporan daripada pimpinan sidang. Kemudian nanti adalah pengarahan daripada Pak Wijoyo kepada kita semua orang internal. Nah kemudian akan ditutup oleh Pak Luhut Panjaitan sehingga acara kita harapkan pada hari ini jam 5 sore sudah bisa selesai. Jadi yang masih menginap masih bisa menginap, yang masih pulang masih ada waktu, masih cukup siang. Jadi demikian sebagai laporan saya mewakili kepada kawan-kawan kelompok 9 dan kita semua.
Itu yang dapat disampaikan. Mungkin ada hal yang kurang berkenan atau hal yang tidak sewajarnya kami lakukan dari awal proses ini sampai dengan hari ini. Saya beserta kawan-kawan yang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah kita simak bersama pembukaan dari Senpai Semalinga. Acara selanjutnya pengarahan dari Bapak Bidri Sirino Jenderal TNI Purnawirawan. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para yang tepuk, di sini ada Pak Karyanto, ada Pak Rahim Suban, Ibu Supri, bapak-bapak yang berada di meja pimpinan, yang dulunya masih muda-muda, 30 tahun yang lalu, sekarang baru nakal-nakalnya. Karena pada umur 70 ini, saya ini masih lucu-lucunya. Jadi, saya senang kalau ketawa, jadi kita memang menghadapi perubahan, tapi saya mohon kita relax, jangan tegang. Kemudian ada dua materi yang ingin saya sampaikan. Pertama adalah materi-materi yang akan bapak-bapak dan saudara-saudara bawa nanti ke daerah. Jadi organisasi itu punya satu tabiat vertikal. Dan kemudian kita ingat katanya kepemimpinan yang baik adalah yang bisa melahirkan pimpinan baru. Mungkin ini satu proyeksi pada kita tumbuh secara alamiah. Jadi saya 37 tahun dulu di tentara dan sudah pensiun 22 tahun. Tetapi saya mengerti bahwa Pak Luhut, Pak Wismoyo dan sebagainya itu adalah bukan adik-adik, tapi putra-putra saya. Sekarang sudah tumbuh. Jadi di dalam GSI kita itu berpendapat bahwa pemimpin yang baik itu yang bisa menciptakan pimpinan-pimpinan baru. Demikian juga saya inginkan di dalam organisasi karate kita ini, saya berhadapan dengan para pemimpin yang nanti ke daerah akan memberikan sosialisasi. Mengapa kita ada perubahan ini? Dan kalau ini tidak jelas, itu tidak akan mantap atau bisa dikatakan gagal perubahan yang kita rancangkan dan akan kita laksanakan. Jadi pertama adalah materi-materi untuk dibawa ke daerah disosialisasikan. Yang kedua adalah materi-materi untuk menghadapi kongres hari ini. Jadi jelas ini ada dua materi. Saya akan masuk pada materi pertama. Yang pertama-tama adalah kita ini membicarakan prinsip-prinsip. Jadi kita membicarakan yang basic. Yang pertama, yang prinsip ini adalah bahwa di dalam belajar dan mengajar karate kita tidak memandangnya sebagai olahraga dan seni bela diri. Jadi karate ini diketemukan dulu oleh seorang penemu Jim Funakoshi. Dan itu masih ada kalimatnya yang tiap orang itu hafal. Yang dia bilang itu bukunya yang asli yang saya baca dalam bahasa Inggris itu mengatakan to know the old is to understand the new. The old, the new. It is just a matter of time. At all times, man must know his way.
the way, who will walk it straight and well, walking the way straight and well. Jadi di sini Imam Ghazali mengatakan belajar yang lama adalah untuk mengerti yang baru. Yang lama, yang baru, itu hanya soal waktu. Pada setiap waktu, orang harus tahu jalannya, rule-nya. Jalan itu siapa yang bisa melampauinya dengan lurus dan baik. Itu jalan lurus dan baik. Bagi saya yang Muslim itu kenal siratal mustaqim. Jadi kita mengajar hati bukan sekedar mengajar teknik berlari, teknik bertanding, tetapi juga moralitas dan baik. Ini satu prinsip. Prinsip kedua adalah lem tari itu dulu kita dirikan sebagai milik publik. Lem tari kita dirikan pada tahun 71 di Pandaan, Jawa Timur. Bagi yang muda-muda baru tahu juga oleh beberapa orang. Jadi milik publik, bukan milik perorangan. Yang ketiga, saya menganjurkan bahwa kita ini punya hasrat untuk memperbaiki diri. Jadi kalau dalam bahasa Quran barangkali iqra, kita harus iqra. Iqra bukan hanya Al-Quran, tapi iqra untuk kehidupan ini. Dan itu kalau kita iqra, kita memperbaiki diri. Pada waktu pertemuan kecil, kelompok 9, saya mensisir satu tulisan itu di sebuah tulisan di Westminster Abbey di London. Judulnya adalah hasrat merubah diri. Bunyinya kalau cepat saja saya pikir, ketika aku masih muda, aku bermimpi akan merubah diri. Tetapi seiring dengan bertambahnya umurku, dunia juga tidak berubah. Lalu memutuskan untuk merubah bangsaku. Tapi bangsaku juga tidak berubah. Kusempitkan lagi cita-citaku, aku ingin merubah keluargaku. Tapi keluarga itu juga tetap tidak berubah. Lalu pada usia lanjut, aku putuskan untuk merubah diriku. Barangkali dengan merubah diriku itu, aku bisa merubah keluargaku. Kemudian merubah bangsaku, dan siapa tahu, aku juga bisa merubah diriku. Jadi, prinsip ketiga ini adalah hasrat untuk merubah diri. Jadi kita harus ada pada kita. Kalau kita dalam organisasi, kita merubah organisasi yang lebih baik. Ini yang ketiga. Yang keempat, orang baik itu harus kuat. Jadi orang kuat itu harus baik, ya. Tapi orang baik yang tidak kuat itu merana. Kita mengajar hati juga bukan hanya kekuatan, tapi juga kebaikan. Jadi 4 prinsip ini yang saya kemukakan. Kemudian dari 4 prinsip ini kehidupan, kita melihat dan tadi itu depannya lebar disampaikan oleh Pak Herman Mokhtar, dan perlu koreksi. Kita mengadakan koreksi-koreksi, dan terakhir koreksi itu tahun 2000 di dalam kongres. Yang satu dalam kongres masih ingat, saya menganjurkan ada regenerasi pimpinan Dewan. Sesungguhnya ini adalah satu istilah yang sopan, yang santun, karena ada persyaratan bahwa ketua Dewan Guru hendaknya itu juga memperhatikan prinsip yang pertama tadi itu, yaitu bahwa mengajar dan belajar arti bukan sekedar teknik
karate dan seni bela diri karate, tapi juga mengajar mental dan moral. Itulah alasan mengapa pada tahun 2000 ada perubahan dan ditindaklanjuti dengan rapat Dewan Guru yang memilih pimpinan Dewan Guru yang baru. Pada waktu sesudahnya Bimbo Reaksi lain kali didaftarkan kepada DPD. Maka inilah kita sudah tidak bisa lagi dan rekor dengan orang mau dituntut ke pengadilan, juga seorang irjen polisi diadukan dan merupakan ketua harian dari kita. Jadi masih menulis lagi saya dengar dari Pak Jafar masih lebih banyak lagi yang akan dipenjarakan. Jadi kalau demikian, jadi sampai lain kali itu dituntut. Jadi kita tidak ada jalan lain, kita tidak konfrontasi, kita tidak mengadakan perpecahan, tetapi kita menyingkir, kita mendirikan sesuatu yang lebih baik. Jadi yang barangkali masih ragu, sudah saya pertaruhkan, saya ini sudah tua, dan saya mengikuti dari kita tahun 71, itu saya yakin bahwa ini jalan yang terbaik. Jangan ragu. Biarkan yang kemarin nanti, yang merupakan milik pribadi, maju, kita silakan. Tapi kita juga punya hak untuk membuat satu organisasi yang merupakan milik masyarakat, bukan milik pribadi. Ini sangat mendasar. Jadi perubahan yang akan kita adakan adalah dua. Satu, kita akan dengan meninggalkan yang baik itu masuk dan membangun satu perguruan yang merupakan milik publik, milik rakyat. Yang dua, kita akan memperbaiki tubuh kita nanti terus menerus supaya kita tidak hanya mengajar karate sebagai sesuatu yang dipertandingkan di gelanggang. Kita juga mengajarkan mental dan moral. Jadi dari dulu jangan berkata kalau dia prajurit maka dia akan jadi prajurit yang lebih baik. Kalau dia mahasiswa dia akan menjadi mahasiswa yang lebih baik. Seorang pengusaha itu dengan pos dia akan punya fighting base yang lebih besar. Kalau dia sendikawan itu dia akan jadi sendikawan yang baik. Jadi kita jangan hanya bawa karate di dalam dojo, alangkah fisiknya. Itu juga dojo juga harus menang, tapi di luar dojo saya tidak ingin melihat karateka itu hidupnya tidak berakhir. Itu keliru. Berarti Dewan Guru keliru. Berarti pimpinan juga keliru. Kalau orang belum bisa berbuat kebaikan, sekurang-kurangnya dia tidak berbuat kejahatan. Jadi demikian. Jadi orang baik itu harus kuat. Kalau tidak kuat, tidak ada gunanya. Jadi Edmund Burke itu yang memperingatkan ya. Ini orang Barat itu memperingatkan satu-satunya kemungkinan kejahatan itu bisa menang. Karena orang baik tidak berbuat apa-apa. Jadi harus wajib kita harus. Jadi saya tidak aktif di dalam LKI, juga di dalam Polri. Tetapi pada waktu ada krisis, saya merasa berkewajiban. Dan saya melihat yang mudah-mudahan itu saya timbul semangat lagi untuk tidak menutup muka saya ini dengan selimut. Tak tahulah saya sudah. Tapi kalau ini sudah selesai masalah ini silakan. Tapi saya yang membantu pada waktu peralihan ini. Tapi selimutan bersaku tidak tahu apa-apa itu tidak bisa. Jadi karena saya terlibat untuk negara ini lain, untuk negara saya tidak pernah berpolitik, tapi untuk negara kurang-kurangnya kita ikut pendidikan. Jadi kalau ada sesuatu ya kita beres. Kemudian kalau sudah itu apa yang ke depan ini? Jadi actionnya, perubahannya itu apa?
Jadi sudah dijelaskan, kita keluar dari lain kali, itu disetujui oleh Ketua Umum lain kali, sehingga untuk memenuhi ketentuan AD ART Polri. Disetujui. Pamitan kita juga menyatakan pernyataan kesepakatan, pernyataan kita keluar. Mengapa kita keluar? Kita membangun yang lebih baik. Dan kali, ya silakan, itu dan kali punya attitude. Jadi, ini perlu dijelaskan ke daerah, itu silakan. Jadi, kita tidak begitu, tidak konfrontasi. Jadi di Surabaya saya dengar, kalau masih latihan pakai nama yang kali mau dituntut 1 miliar rupiah. Ya, tentu kita tidak pakai nama yang kali. Silakan pakai. Jadi, jangan ada konflik kita sendiri-sendiri. Kita masih satu wadah kopi, kita masih satu bangsa. Jadi demikian keduanya, gabungan ini diatur baik-baik di dalam kongres nanti. Nah, saya mengharapkan hal-hal yang belum jelas itu diselesaikan tadi malam dan hari ini. Masuk ke dalam kongres, itu dukung dan melancarkan kongres yang maksudnya adalah mempersatukan, kemudian membangun NKNAS, ADART, logo, program, formatur, dan sebagainya. Ini ke sana itu saya harapkan pimpinan sidang yang di dalam caranya juga Pak Herman nanti dengan sekretaris bapak-bapak yang lain ini dipermudah. Yang susah-susah mari kita bicarakan di luar kongres. Kalau tidak, kongresnya akan selesai. Jadi kalau sudah kongres diusulkan ADART, kita semua sudah tahu ADART. Ditawarkan oleh pimpinan kongres, perlu dibahas lagi enggak? Tidak perlu setuju ketok. Jadi lancar semua. Kemudian misalnya logo diperlihatkan, sudah tahu tadi malam, logonya lebih bagus. Semula khawatir matanya makan contoh kamu di Jepang, tapi dijelas juga bahwa Thailand memakai mata yang sama. Matanya abstrak. Jadi tidak ada masalah lain di dalam kongres. Dan saya hanya pesan, satu perubahan itu memang namanya perubahan. Ada atlet itu bagaimana nanti kita kasih. Jadi proklamasi itu ada catatannya, hal-hal yang menyangkut pemindahan kekuasaan dan lain-lainnya akan diselenggarakan dengan seksama dan dalam tempo sesingkat-singkat. Ya, jadi jangan hanya kecil-kecil, tapi kita nggak merdeka. Jadi kamu sudah yang kanan, mari kita besarkan. Jadi saya kira ini pesan saya. Tambah perguruan itu dilarang. Jadi kita memang bergabung dengan edukasi. Saya juga menjadi dewan guru. Ini simpai sekarang. Saya pun harus manggil simpai. Jadi dia juga Korita Pak Karyanto di depan dulu, latihan di sana. Kita dengan Kanakawa dan beliau ini ketua dewan guru dari MKT. Dia adalah beliau ini tidak suka dari ketua dewan guru, tetapi anak buahnya minta supaya beliau mau 1 tahun jadi ketua dewan guru MKT ini. Jadi saya mengharapkan, saya menganjurkan, mari kita terima. Tapi 1 tahun yang kita pilih dari kelompok ini akan menjadi ketua dewan guru. Tetapi tidak ada salahnya kita perlu wadah itu. Kita juga jangan gratis kita membayar,
dengan memberikan ketua Dewan Guru ini kepada Pak Simpai, Pak Simpai juga tidak mau, Pak, saya ini ketua, dia dan muda-muda. Tetapi anak-anak ini minta. Jadi, kenapa kita tidak berikan penghormatan itu? Jadi lewat 1 tahun, itu. Jadi nanti sebenarnya ada ketua pelaksana Dewan Guru. Supaya semua bisa berjalan. Dan satu hal detail yang penting adalah bahwa di dalam risalah keputusan rapat nanti yang akan kita mengkaryakan itu kita menyatakan Kentanes ini satu organisasi olahraga milik publik. Itu kita nyatakan. Saya merupakan edisi yang diperbaiki, bukan milik perorangan. Jadi saya mengharapkan untuk yang pertama, ini kalau kita disosialisasikan dengan yang muda-muda di daerah, dengan tidak, kemudian peningkatan nanti kepada pimpinan daerah yang lama untuk masih meneruskan. Nanti ini akan kita pesankan pada penutupan dari kongres. Dan yang kedua, untuk kongres, saya mengharapkan dapat didukung, dipermudah. Dan yang belum jelas itu kita bicarakan sekarang, barangkali masih ada waktu 20 menit untuk bisa. Demikianlah, semoga langkah ini merupakan langkah pilihan yang terbaik. Langkah pilihan yang terbaik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bisa memberikan berkatnya, tuntunannya kepada kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke acara selanjutnya, izinkan membawa acara untuk membacakan manifestasi sebagai proses perenungan menjelang meninggalkan lestari yang kita cintai. Aku berdiri di sini ketika kalender menuntut angka 28 Agustus. Kulepaskan pandang yang penuh rindu pada hamparan luas yang terbentang di ujung mata. Dadaku terasa makan. Luapan gembira memenuhi rongga dada. Namun, saat pikiran mulai mengembara, ada perasaan sakit yang mengguyur. Bagaimana bisa aku meninggalkan tempat itu dengan hati yang tenang dan tanpa kesedihan? Begitu panjang hari-hari yang telah kulalui, terlalu banyak buah kerinduanku berlarian menyelinap di dinding tempat itu. Bukan hanya lembaran baju yang kutanggalkan dari badan ini, tapi sebidang kulit yang kurobek dengan tanganku sendiri. Bukan pula sekedar sepotong angan yang kulepaskan, namun segumpal jantung yang telah menjadi detak di depanku. Namun, tak mungkin aku menunggu lebih lama lagi. Ultimatum telah memerangku, dan aku harus segera memilikinya. Dia tenang, meski waktu yang berjalan bagai panas yang menghanguskan, sama dengan tenggelam dalam kebutuhan. Hampir saja aku tergoda untuk membawa segala yang mungkin ku bawa. Tapi bagaimana bisa? Getar sebuah suara tak mungkin menyadari dan bibir yang melahirkanmu. Ketika aku layangkan pandangan kembali, tanpa kehidupan baru indah terbentang, maka rasa gembira pun memuncak memenuhi dada. Dan inilah mimpiku yang lebih nyata. Aku siap berangkat, gairahku mekar terkembang, bagai kayu terpasang, membentang menada angin. Inkamas, ku seru namamu dan ku lakukan harapanmu. Demikian acara selanjutnya, tanggapan dari Dr. pada Bapak Imam Besar Terima kasih. Jadi yang Bapak membaca puisi itu adalah Desnan Gaya Berkaya dan Buat.
polisi ini ya. Korban. Terima kasih tadi kita sudah sama-sama mendengar bagaimana tadi pengarah dari beliau sudah menyampaikan dalam historisnya kita dari awal bagaimana sampai ke dunia. Sekarang sudah jam 10:30, kita masih ada 20 jam. Sebenarnya sudah tidak ada lagi pendapat dari guru karena segala sesuatu telah kami kirimkan ke daerah. Tapi namun demikian kita masih ada waktu, kita memberi kesempatan kepada kawan-kawan untuk hal yang untuk yang dipertanyakan. Sebab yang kita harapkan yang berada di dalam ruangan ini adalah semuanya yang telah berada ini bagaimana yang telah kita kirimkan. Ya. Jadi pada hari ini kita tidak perlu lagi apa yang kita perdebatkan, gitu ya. Jadi semua dari daerah yang telah menangani ini pun juga tadinya kami telah konsep oleh kami, tapi ternyata konsep kami juga salah keluar yang dipaten lagi. Jadi yang penting konsep ini adalah beliau sendiri. Saya bagi kawan-kawan yang ikut dalam ruangan ini, tentu semuanya 100% kita harapkan telah menandatangani ini. Tapi kalau belum menandatangani ini, kami harapkan dia untuk bisa menjalankan kuliah ini kepada semua yang hadir di dalam ruangan ini. Jadi tidak ada abu-abu yang ada di ruangan ini, semuanya hitam atau putih. Jadi ini harus jelas. Makanya saya katakan tadi, sebenarnya tidak ada lagi pertanyaan kenapa begitu. Ya, kalau ingin bertanya sebelum kita masuk ke dalam ruangan ini, silakan untuk bertanya. Dan sekali lagi, tidak ada yang abu-abu di dalam ruangan ini, semuanya sudah dijelaskan. Kalau kepada saya dan kawan-kawan boleh, kawan-kawan tidak percaya, tapi kalau kepada beliau kita juga bisa percaya itu keterlaluan. Terima kasih. Kemudian juga kita juga berdasarkan semua segala kita bicara di sana ini juga sudah ditanamkan tadi sudah saya sampaikan. Ini kedua di atas materai nggak bisa masih bisa menolak tidak. Cuma nama saya bukan terlalu. Kemudian berikutnya sedikit nambah saja. Jadi dikatakan kalau video sebenarnya saya tidak buka, tapi dibuka sedikit saja. Saya sebenarnya sudah mendapat tuntutan juga bukan kecil Pak. 1 miliar. Saya bersama Pak Elok, saya juga nggak tahu kenapa saya ditutup gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Ada tuntutan yang disampaikan kepada Pak Darwan, saya sendiri, saya Pak Elok dan saya 1 miliar 1 miliar setengah. Tidak ada 1 miliar setengah saya ditutup. Tapi saya pikir aneh juga, ya. Karena saya oleh Ketua Umum PD Lembaga mendapatkan mandat, ya. Jadi berarti saya ikut sah, juga mendapat mandat untuk ikut pada kongres yang lalu, kongres Korji. Justru nama saya paling atas, berarti kan ya. Nama Herman Besar, berikan mandat pada Topik, nomor 2 saya jual Kowner, nomor 3 Pak Anton Susiani. Sama beliau sebagai nomor 3 nama saya Jadi ini kita katakan, saya ingin berkawan-kawan semua, kita tidak perlu motivasi. Saya bersama dengan beliau, baik kita pertemuan dengan beliau, masalah pertemuan, kan? Kita tetap dimanapun juga beliau adalah guru kita. Itu yang saya harapkan. Jadi kita tidak perlu dan akan katakan beliau tadi, ya kita sama-sama berkembang dengan kemampuan kita masing-masing. Jadi kita tidak perlu marah itu yang terjadi pada hari ini. Pilot juga katanya sudah ada panggilan, tapi rumahnya yang dikatakan. Ya, supaya. Nah, sekarang masih ada kesempatan.